Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billah. Terima kasih banyak. Salam sejahtera, salam buat saudaraku yang beragama lain. Terima kasih banyak. Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oyobo SMH CFLS CLS CCMK, didampingi dengan abang saya Bang Rasman Arif Nasution, pengacara senior ya, doktoran, biasa disebut doktoran, dan Bapak Sekjen Pradi Bersatu, Wakil Ketua Umum, dan Wakil Ketua Umum Pradi Bersatu, dan Ketua Tim Advokasi Doktoran ya, Saudara Dr. Lecumana SMH. Dan terima kasih banyak juga yang terkhusus bagi Ketua Umum kami, Ketua Umum saya yang baru, Bapak Doni SHSkom Mkom CMD ya. Bapak Doni jauh-jauh dari Jawa Tengah, Semarang ya, langsung datang ke sini untuk menyerahkan SK. Terima kasih banyak Pak Ketum. Mudah-mudahan saya dengan Feradi WPI tetap berjaya. Jaya. singkatan Feradi itu apa? Ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya resmi ya menjadi anggota Feradi WPI. Jadi masalah hal-hal lainnya nanti dijelaskan oleh beliau, tetapi di sini saya ingin jelaskan bahwa begitu saya diberhentikan oleh Kongres Advokat Indonesia, hari itu juga saya langsung dibuatkan kartu anggota oleh Feradi WPI, dan tidak ada kekosongan. Ya. Tidak ada kekosongan secara de jure bahwa saya bukan advokat. Tidak ada kekosongan karena jedanya hanya 5 jam. Ya. Jam 8 saya berhentikan, ya, jam 5 subuh saya sudah di SK-kan lagi oleh Ferdi. Dan ada 9 dan sampai sekarang ini ada 12 organisasi advokat yang menawari saya untuk bergabung. Tapi bukan saya tolak karena saya maunya satu saja, saya fokus satu. Jadi saya terima Ferdi WPI saja. Jadi alhamdulillah di sini saya tegaskan kepada masyarakat, saya bukan seperti apa yang bicarakan oleh Hotman Paris. Saya tidak bisa beracara di mana-mana, itu hoax. Ya. Itu hoax. Kalau berbicara masalah pemberhentian, Hotman Paris pun pernah dipecat di Pradi. Iya. Pradi Oto Hasibuan. Ya. Jadi, dia kalau berbicara masalah pemberhentian saya sekarang ini sama seperti melempar kotoran di muka dia sendiri. Iya. Ya. Jadi kalau berbicara masalah pemberhentian saya berbicara diberhentikan karena naik ke meja karena tidak sengaja, ya. Saya naik ke meja tidak sengaja karena membela hak-hak klien saya. Tetapi Hotman Paris dipecat karena apa? Baca di media sosial. Baca. Dipecat karena apa? Kalau menurut saya hal yang memalukan. Ya. Dari saya itu aja. Terima kasih banyak. Mungkin hal lain, alasan-alasan kenapa saya diangkat menjadi ketua Provinsi Banten ya. Saya diangkat dan dimandatkan untuk menjadi ketua DPD Provinsi Banten, organisasi advokat Feradi WPI. Silakan ketua umum yang menjelaskan. Terima kasih. Ya, selamat malam semuanya. Jadi saya kenal beliau waktu kami sama-sama bersidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Waktu itu saya ada sidang kepailitan, beliau juga ada persidangan ya. Di situ kita ketemu ngobrol, tukar-tukaran nomor HP, terus kita berteman di situ. Jadi Feradi WPI SK Kemenkumhamnya itu terbit April 2024. Feradi WPI. Jadi nanti ini beliau juga kami beri SK Kemenkumham. Jadi kami terdaftar resmi di Kemenkumham, dan beliau juga ada surat keputusan pengangkatan advokat Feradi WPI yang dibutuhkan untuk ditembuskan ke Pengadilan Tinggi, Kemenkumham, dan Mahkamah Agung nantinya. Dan hari ini juga ada surat keputusan dari organisasi untuk memberikan beliau mandat sebagai calon ketua DPD Feradi WPI Provinsi Banten untuk membentuk struktur. Karena untuk jadi ketua DPD itu harus KSB minimal, ketua, sekretaris bendahara. Nanti dalam waktu begitu dia sudah mulai senggang, mungkin bisa membentuk struktur KSB dan pengurus untuk nanti DPP akan melakukan pelantikan dan akan menerbitkan SK masa bakti 5 tahun ke depan. Jadi ini sudah ada mandat untuk jadi ketua DPD Feradi WPI Banten. Dan ini KTA-nya sudah digunakan bersidang oleh banyak pengacara Feradi WPI semenjak April. Se-Indonesia sudah diakui. Saya sudah nge-PN di Jakarta Pusat, ketemu pakai sidang pakai ini juga. Saya sedang di PN Kudus, di Semarang, di Krapiak, di Pati, dan banyak pengacara yang bergabung di Feradi WPI. Kami sah terhadap Kemenkumham RI, kami memiliki SK Kemenkumham RI. Ini kami serahkan KTA-nya.
Lalu pertanyaannya adalah kenapa kami menerima beliau? Ya, jadi itu kan ya mandat. Ini mandatnya ya. Mandatnya ya. Mandat pengangkatan ketua DPD Provinsi Banten. Ya. Oke, nanti tunggu habis ini akan ada pelantikan ya. Siap. DPD Banten. Nah, jadi saya mau bicara sedikit ya. Jadi silakan. Mengapa saya menawarkan beliau bergabung di Fradi BPI? Saya pagi-pagi hari Senin itu, saya tahu-tahu dapat kiriman di grup saya. Jadi saat ini anggota kita karena kebaikan yang Maha Kuasa sekitar 1.100 ya se-Indonesia. Dan ini tim kami yang Fradi BPI, mana angkat tangan? Ya, ini menandingi. Semua nih. Jadi apa itu? Saya dapat video, Pak. Video itu beliau dipecat dengan tidak hormat dari organisasi yang lama. Ya, saya mohon maaf. Saya waktu melihat video itu, saya bukan sok-sokan ya, tapi saya merasa ini saya pribadi ya. Saya mohon maaf, saya tidak ingin menyerang organisasi manapun, tapi ini pribadi saya. Saya melihat lawyer itu kan hidupnya itu kan sidang, litigasi. Seperti ikan itu habitatnya air. Ketika seseorang tiba-tiba kaget hari Minggu, bahkan tidak ada sidang etik waktu itu ya, langsung dinyatakan dicabut dan dilarang menggunakan segala atribut. Saya waktu itu mikir, Bang Firdaus ini punya keluarga, punya pengurus, punya staf, punya tim. Beliau dihentikan sidangnya. Itu kan mematikan dapur menurut saya. Simpel saya. Saya simpel, saya bisa tolong gitu. Saya sebagai ketua umum, saya bisa menggunakan KTA. Saya simpel, saya telepon Bapak langsung ya. Saya VC, saya ngomong terus terang ya. Kamu ini dijabut, mau nggak saya konya KTA kamu gabung sama saya? Saya simpel, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan lagi, dan tapi saya ngomong sama dia, harus lebih baik. Semua yang masa lalu itu namanya semua manusia, tak ada gading yang tak retak. Saya bukan manusia yang sempurna juga. Ya, beliau juga bukan manusia yang sempurna. Oke, yang kemarin sudah ada hukuman yang cukup keras. Ya, sudah dihukum yang cukup keras, dan hukumannya juga nggak cuma melalui organisasi, tapi di sosialnya juga udah mengalami. Saya merasa ini juga mengalami sanksi sosial cukup. Dan saya nggak bisa bicara itu karena waktu kejadian itu belum di organisasi saya, dan sudah dihukum di organisasinya. Dan saya ini orang yang percaya second chance, kesempatan kedua. Maaf, saya Nasrani, saya percaya Tuhan saya memberi saya kesempatan kedua dalam hidup ini. Dan saya bisa menolong dia memberi kesempatan kedua dalam litigasi. Simpel, saya bisa tolong, saya panggil KTA untuk dia bisa bersidang lagi. Dan langsung saya produksi, saya minta berkas dia, KTP, BAS, saya minta semua ya, secara administrasi saya minta dilengkapi, dia lengkapi. Benar semua, saya cek BAS-nya betul, sah semua resmi, lalu kami terbitkan KTA dan surat pengangkatan advokat Fradi. Dan beliau sudah bisa litigasi lagi karena untuk bersidang itu yang dibutuhkan adalah BAS yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi dan KTA organisasi advokat. Cukup dua itu. Itu seorang lawyer sudah bisa bersidang. Dan sebenarnya hari Senin kemarin beliau sudah menjadi anggota Fradi BPI dan beliau menyampaikan, Ketum, saya mau memperbaiki diri lebih baik lagi dalam penegakan hukum bersama Fradi BPI. Akan menjaga marwah organisasi yang baru ini, rumah saya yang baru. Dan saya mau menjadi pemimpin, dia bilang gitu. Oke, saya percayakan kepada kamu, Ketua DPD Fradi BPI Provinsi Banten. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau nanti di Banten akan banyak pengacara-pengacara yang pemberani yang akan lahir dalam kepemimpinan beliau, yang berani menegakkan hukum, berani berteriak kalau ada titik kezaliman dan ketidakbenaran tanpa takut kesemenang-menangan. Saya bersyukur beliau digabungkan di kami, bukan suatu kebetulan. Lalu maaf ya, saya ngomong sedikit ya. Semenjak saya menggabungkan dia di grup saya, TikTok saya ini juga TikTok ya. TikTok saya ini followernya 92.000 sekian hari ini. Saya diserang habis-habisan di TikTok saya jujur. Saya diserang, saya dikata-katai banyak hal, dan hari itu saya ditelepon oleh 3 rekan ketua organisasi lain, Pak. Ketua DPC 2, ketua DPD 1, ketua umum OA. 4 ini mempertanyakan saya, kenapa saya menerima kamu, dan maaf ya, beberapa menggunakan kata yang kasar ya, sampah. Terus saya jawab, saya juga sampah kok. Tapi Tuhan saya tuh, maaf ya, saya kan Nasrani ya, ada berita pernah ngomong, Tuhan itu kadang seperti ilustrasinya seperti pemulung, mengambil sampah didaur ulang, diperbaiki untuk jadi produk yang lebih baik. Kalau Tuhan saya bisa memberi saya kesempatan kedua ya, saya disuruh bersaksi di gereja, saya pernah ngomong, saya ini bajingan yang ketemu kebaikan Tuhan, dikasih kesempatan untuk penegakan hukum sebagai officio nobile. Kenapa saya tidak memberi kesempatan beliau juga? Ya, siapa kita yang nggak punya kesalahan di masa lalu? Ya, dia sudah dihukum sedemikian hebatnya. Fradi BPI bisa bantu apa? Dia bisa bersidang lagi.
hanya dengan KTA dan surat-surat kami bisa bantu dia untuk kerja lagi. Dan di dalam dia, di belakangnya ada banyak hidup. Nggak cuma Bang Firdaus, ada keluarga, ada staf, ada karyawan, ada tim yang hidupnya melalui dia. Jadi saluran. Di situ kami bisa bantu. Simple. Kita percayakan kesempatan kedua. Itu yang membuat saya memberikan kesempatan kepada dia, dan saya yakin dia akan lebih baik. Dan ke depan banyak yang bilang, noh, gimana kalau kacau lagi? Tenang, kami juga punya kode etik. Nanti kalau memang ada yang tidak betul, kami ini keluarga konsepnya. Kami akan tegur dia di dalam evaluasi. Tapi kami tidak akan, jadi gini konsepnya, aku Ferah di BP memang agak beda ya. Konsep kami itu keluarga. Anda punya keluarga, Anda punya anak ya. Anak Anda berantem sama anak orang lain. Anak Anda salah. Yang Anda bela siapa? Anak Anda. Meskipun salah. Ekstrim nih saya ngomong, maaf ya. Tapi nanti di rumah kamu tegur. Nak, jangan kamu ulangi. Kamu salah tadi. Tapi di depan orang lain kamu bapak bela. Karena kamu keluarga. Itu kami. Maaf. Ke depan kalau dia punya salah, kami berada di BPI nggak akan langsung salah, enggak. Di depan umum kami nggak seperti itu. Kami akan pasang badan. Kita akan bela secara hukum. Memang dia salah. Kami akan bela. Tapi di dalam kami akan evaluasi. Bang, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Itu konsep Ferah di BPI. Jadi engkau boleh punya kesalahan di luar, kita manusia semua. Tapi kita sebagai keluarga, kita akan bela, kita akan rangkul dulu. Lukamu kita sembuhkan dulu. Dan kita gandeng, yuk bangkit bareng lagi. Siap. Bersama Ferah di Siap, BPI. Jaya. Ferah di BPI Jaya. Jaya itu menyambut Belial. Jaya. Oke? Siap. Coba kamu teriak. Ferah di BPI. Ferah di BPI. Jaya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oke. Enggak, saya jelaskan dulu, saya luruskan dulu, Ketum izin. Pertama-tama saya beberapa kali menolak pemberhentian saya. Bukan pemecatan ya. Karena saya tidak pernah makan uang negara sepeser pun. Istilah pemecatan PTDH itu hanya wajib disematkan kepada orang yang telah digaji oleh negara. Istilah pada kami, ya, organisasi independen, ya, profesi independen, hanya pemberhentian. Ya, ingat itu, bukan pemecatan ya. Jadi narasi dan ininya diksinya hanya akan memojokkan saya nantinya. Ya, bukan pemecatan. Dan pemberhentian itu sudah saya tolak, sudah saya bantah. 6 bulan lalu, ya, sebelum tahun baru, saya sudah mengundurkan diri di grup. Karena saya ingin mendirikan organisasi advokat, tapi dilarang oleh pengurus di dalam grup Provinsi Banten. Ya, jadi saya 6 bulan lalu sudah mendeklarasikan saya ingin mundur dari Kawan Advokat Indonesia. Yang kedua, saya bukan sampah. Saya adalah mutiara yang diperebutkan oleh banyak organisasi, dan yang berbicara kepada ketua umum saya adalah sampah, termasuk ketua umum A yang sampah itu. Sampaikan kepada mereka adalah sampah. Karena mereka kalau dibuang pasti akan dibuang oleh orang. Kalau saya jatuh dan saya tercebur di lumpur, saya akan dipungut oleh orang dan jadi bersihkan menjadi berlian lagi. Karena saya berlian. Ya. Dan hari ini saya ditawari menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc perdata. Saya tolak. Kenapa? Karena saya nggak mau bersama-sama orang-orang yang berkolaborasi dengan kejahatan. Kecuali negaranya benar-benar membersihkan, ya, lembaga institusi dari penjajah dan penjahat, baru saya mau. Ya, dari itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya jelaskan itu lagi. Yang ngomong itu sampah, bukan saya. Saya adalah mutiara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan pada Abang saya. Ya, Bang Rasman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Doni. Ya. Selaku Ketua Umum DPP Ferrari Ferrari BPI. WPI, Warung Paralegal Indonesia. Saya lihat di tangannya ada tuh. Ditato juga di tangan. Iya. Yang saya sayangi, rekan sejawat kami, Bung Firdaus Oiwobo, kandidat doktor SHMH, yang alhamdulillah malam hari ini saya dan keluarga Pak Doni dan tim RAN mengucapkan terima kasih karena telah memungut yang katanya sampah tetapi sesungguhnya adalah mutiara dan berlian. Hadir bersama kita Bapak Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Bapak Dr. Lecumanan SHMH yang juga Ketua Tim Doktoran di Persidangan Peradilan Negeri Jakarta Utara.
Ibu Elida Neti, SHMH, pengurus DPN Pradi di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan, SHMH. Hadir juga Saudara Rahmat Riyadi dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya cintai. Kenapa saya berkepentingan hadir? Karena saya merasa berdosa. Saya merasa bersalah. Dan saya harus bertanggung jawab. Karena tindakan officium nobile, pekerjaan yang mulia, bantuan hukum yang diberikan rekan kami, adinda saya, Firdaus Oiwobo, dalam membantu hukum terhadap saya, mengakibatkan beliau dipecat, dalam bahasa mereka dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, pimpinan Siti Jamaliah Lubis dan Apolos Jarabonga. Apa yang dialami oleh rekan adinda saya, Firdaus Oiwobo, adalah kali kedua DPP KAI mencopot atau memecat anggotanya tanpa melalui Dewan Kehormatan Advokat. Apakah kalian tidak belajar dari kasus saya? Kalian memberhentikan saya tanpa saya ditanya. Padahal saya adalah Vice Presiden DPP Kongres. Ditunjuk berdasarkan hasil formatur Kongres di Malang 2019-2024. Dan saya yang kalian bilang sampah, ternyata dipungut oleh DPN Pradi Bersatu. Dan hari ini, alhamdulillah, Allah yang maha kaya dan maha melindungi dan memuliakan, saya alhamdulillah masih sadar acara dan insya Allah akan menjadi lentera dalam ruang-ruang gelap di mana diduga ada kejahatan pelaku-pelaku hukum, termasuk kita duga dari oknum-oknum orang-orang yang melabelkan dirinya pengurus organisasi advokat, tapi berpikiran kotor, jorok, takut disaingi, dan iri dengki kepada kader-kader, lawyer, anggota yang melebihi kemampuan dan keterkenalan dari diri mereka di dalam. Jadi apa yang kalian lakukan ini, teman-temanku semua, anggota DPP atau anggota KAI pimpinan Siti Jamaliah dan Apolos. Saya nggak tahu pengurus yang baru, karena mereka baru kongres. Senior dan junior, hati-hati kalian. Hati-hati kalian berada di dalam. Saya bukan seperti Hotman yang memperingatkan orang jangan pakai klien, bukan. Belajar dari kami berdua. Besok terjadi apa-apa, kalian tidak akan dibela. Di mana rumusnya? Orang tidak ditanya terus diponis. Apa yang disampaikan Pak Doni luar biasa. Apa itu? Pak Doni mengatakan bahwa Dewan Etik harus bertindak lebih dulu memeriksa masalah dari anggotanya. Dia tidak mau dihancurkan masa depan seorang Firdaus Oiwobo yang dengan darah, air mata perjuangan sehingga dia menjadi terkenal sampai saat ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan beliau, tapi kami bisa bersama hari ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan Sunan Kalijaga, tapi kami bisa. Kalau orang hukum, dia melaporkan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, itu artinya dengan orang-orang yang disamakan kedudukannya, orang yang tidak paham dengan hukum. Poin yang kedua, seperti disampaikan Rahmat, bagaimana ceritanya hakim melaporkan kami, terus mereka yang akan menyidangkan kami, maka 1000% kami akan dihukum. Tapi jangan kalian lupa, mungkin kalian menganggap kami sampah, tapi ingat, rakyat tidak diam, dan kami tidak akan pernah takut dengan apapun yang kalian lakukan, karena sama nenek moyang kakek kita berjuang untuk negara ini agar kita merdeka dari penjajah dan kita menjadi diri sendiri, bukan karena kepentingan orang lain.
dan atau kekuasaan, dan karena jadi untuk hukumannya juga akan sulit menurut saya. Itu pendapat saya ya. Pendapat yang kedua, saya mendengar ada wacana pencabutan BAS. Iya. Ini saya merasa nggak nyaman jujur. Saya nggak mau menyerang individu. Cuma selama ini nggak ada peraturan BAS bisa dicabut itu belum pernah ada. Iya. Ya. Kecuali buatkan undang-undangnya. Nah makanya selama belum ada undang-undang, maka tidak bisa pencabutan BAS itu. Iya. Kecuali ada undang-undang loh. Bila Anda, maaf ya, melakukan ini, maka BAS Anda akan dicabut. Setelah peraturan itu diundangkan, maka ketika kita lawyer melakukan kesalahan itu, baru BAS kita bisa dicabut. Nah, selama belum ada undang-undang itu, maka tidak bisa. Yang di penjara 8 tahun aja. Ya, jadi ini pendapat malah jadi pengacara presiden. Hukum saya supaya seimbang ya. Jadi kita berimbang. Kita ini orang hukum, jangan terus menghakimi sembarangan gitu mau saya. Jadi penegakan hukum harus jangan sampai melanggar aturan dan hukum juga. Mau saya begitu ya. Jadi selama belum ada peraturan yang mengatur, maka tindakan ini belum bisa, gitu loh. Ya, jadi menurut saya yang kemarin itu murni etik. Tapi menurut saya pribadi untuk etik yang nggak disengaja. Ya, untuk pidana dan sebagainya kok sulit menurut saya. Tapi karena sudah ada proses hukum, biarlah nanti bukan ranah saya ya, biarlah kepolisian dan sebagainya. Silakan, itu hak semua orang. Semua orang boleh membuat laporan dan aduan. Ya, biarlah berproses, kita kawal. Rekan-rekan media kawal penegakan ini sebagai social control. Kan rekan-rekan pers ini sebagai social control. Jadi kita kontrol pengawalan proses beliau ini, kita kawal supaya terbuka, masyarakat sekarang cerdas, bisa menilai penegakan hukum yang ada. Itu penambahan dari saya. Terima kasih. Ya, jadi saya sangat bahagia sekali masuk Veradi WPI. Kenapa? Karena orangnya militan, ketua umum juga tanggung jawab. Di saat saya terjatuh, beliau mengangkat saya. Alhamdulillah, ini yang nggak akan pernah saya lupakan. Saya akan fight bersama Veradi WPI. Saya akan fight bersama Ketum Doni. Dan saya mengajak rekan-rekan semuanya yang merasa tidak nyaman, mari bergabung di bawah komando saudara jadi Veradi WPI. Oke, silakan pertanyaan. Bang, tadi dibilang bahwa dalam sebuah rumah tangga anak ayah sama anak itu kan harusnya dikasih tahu. Memang selama ini berarti abang sendiri merasa seperti apa sih di KAI itu dengan adanya ini? Sebenarnya saya sering dikasih tahu oleh KAI, sering dinasehati kalau ada itu, kalau rekan-rekan saya sering. Kalau untuk KAI sebenarnya di mata saya itu nggak ada masalah selama saya hampir 10 tahun bergabung dengan mereka, nggak ada masalah. Dan mereka juga keluarganya kental sekali. Namun hari ini prosesnya agak sedikit keliru, itu aja. Kalau untuk kejelekan yang lainnya nggak ada. Karena saya nyaman juga di KAI kemarin. Dan KAI juga memberikan fasilitas-fasilitas kepada saya. Dan saya juga sebagai pejabat. Dan salah satu kandidat ketua DPD kemarin. Yang gagal dan kalah dengan saudara Anwar. Jadi saya diberi fasilitas juga oleh Kongres Advokat Indonesia. Tidak ada kejelekan sebenarnya di KAI. Tidak ada. Cuman hari ini yang saya sayangkan, KAI terlalu tendensius mendengarkan berita daripada media sosial. Tanpa harus mengevaluasi kegiatan saya di luar. Itu aja. Dan tidak memanggil saya melalui Dewan Etik. Itu aja sih. Jadi kalau kecacatan tidak ada. KAI adalah organisasi yang memang saya banggakan awalnya, ya. Sampai sekarang pun saya banggakan karena kekeluargaannya. Dan itu tidak bisa dibungkiri. Dan saya siap bertanggung jawab bahwa KAI memang benar adalah organisasi yang besar dan kekeluargaannya. Bung Mia pun baik dengan saya, ya. Pak Apolos semuanya, Pak Anwar apalagi. Ketua DPD kami yang kami banggakan itu baik sekali sama saya. Sehingga saya ketika diputus di KAI, saya meneteskan air mata malam-malam. Karena saya tidak bisa lagi mendapatkan keluarga besar seperti itu. Kalau di Veradi WPI saya baru bergabung, tetapi itulah kondisi saya di KAI. Beliau adalah keluarga besar saya yang baik. Keluarga besar saya memahami saya. Tetapi sangat saya sayangkan, kenapa saya ini harus diputuskan tanpa adanya diberikan ruang untuk klarifikasi. Itu ya dari saya. Dan hari ini hampir seterusnya KAI masih tetap saya banggakan karena mereka berjasa telah menjadikan saya seorang advokat yang tangguh dan dididik dan ditempa oleh KAI sampai seperti ini. Terima kasih banyak. Tapi abang nggak berusaha untuk bicara langsung seperti tidak. Saya orangnya tegas. Kalau sudah tidak, saya tidak. Jadi saya tidak bisa ada kata kedua lagi. Saya masih menyayangi KAI, tapi untuk bergabung tidak. Ya. Karena saya kalau A, B, B. Jadi itu aja dari saya. KAI tidak ada apa-apanya, tidak ada celahnya dengan saya. Ya, mereka masih baik. Gitu. Ya maksudnya tidak ada omongan gitu. Sebelumnya tidak ada omongan
bahwa ini akan sudahan atau gimana ya? Tidak ada, saya hanya disuruh menghadap tadinya gitu. Gantian bertanya. Gantian bertanya. Ya, ya. Enggak, tidak ada omongan, tidak apa. Pokoknya tahu saya diberhentikan ya. Bang, terkait dari KAI sendiri meragukan ijazah Abang gimana nih Bang? Ijazah saya? Terkait Kalau saya diragukan ijazahnya, kenapa saya bisa lolos dari pengacara? Itu ada hak-hak prerogatif daripada KAI, ada hak prerogatif dari pengadilan tinggi. Itu diverifikasi. Dan saya pakai ijazah itu, saya lolos S2. Dan saya sudah diwisuda. Sekarang saya masuk S3. Gitu. Jadi nggak usah pertanyaan itu lagi. Kalaupun mau dikait-kaitkan lagi dengan perkara Bang Rasman, siapa yang melakukan itu? Dan ini sudah ada jurisprudensi. Sudah ada di SP3. Jangan kaitkan lagi. Jangan cari kesalahan di mana-mana sehingga ini memudarkan kasus yang awal. Gitu loh. Jadi caranya bicara yang normatif saja. Jadi jangan kasus-kasus itu seperti kasus recehan. Gitu loh. Kasus recehan yang ingin mengulang-ulang dan mengorek-ngorek kasus yang nggak ada. Ya. Nah, oke. Bentar, ada pertanyaan. Yang kuat suaranya, Pak. Ya. Maksudnya, ini kan dari kalau ketua itu kan mesti ngomong sama pengurus. Ini bagaimana Firdaus saya terima atau tidak? Apakah ada perdebatan dulu kah atau memang tidak satu baik ketua punya kekuasaan untuk menerima Firdaus? Iya, setiap organisasi punya aturan main sendiri-sendiri. Di kami ketika ketum melakukan keputusan mendadak, pengurus ikut. Walaupun setelah itu ada beberapa yang tentunya tidak sepaham karena kan kita majemuk. Kami tampung masukannya. Kami juga nggak terus kami keluarkan gitu enggak. Kami tampung masukannya, kami tampung. Nanti mungkin kan ke depan kami kenalkan dengan beliau juga untuk saling mengisi. Ya. Jadi seperti itu. Artinya masih ada yang kontra ya? Yes, wajar. Karena anggota kami kan banyak, jadi tidak semua satu pemikiran, banyak kepala, banyak berpikiran, wajar. Kami mengakui, satu dua memberi masukan. Ya, saya memberi, saya kalau Anda ikuti TikTok saya langsung bicara mengenai kertas putih. Saya ambil HVS, saya coret HVS-nya. Saya tanya sama netizen, apa yang Anda lihat? Coretan. Tapi Anda lupa, ada kertas putih yang banyak. Hari ini kau melihat coretan beliau, tapi engkau lupa putihnya beliau. Banyak putihnya beliau. Itu yang saya bilang ke anggota saya. Engkau punya coretan hidup, saya punya coretan hidup, dia punya coretan hidup. Tapi kita punya putih. Mari berubah cara pikir kita. Jangan selalu lihat coretannya orang, lihat putihnya orang juga. Itu yang saya kebaikan. Pasti. Dari media mana, Glenn? Hah? Ya. Ustaz. Bang Rasman sama Bang Firdaus kan tadi ada laporan ya. Mungkin ada langkah apa lagi ke depannya nanti untuk menanggapinya. Besok kita laporan. Kami malam ini akan merancang. Tadinya kita kan berencana untuk ke pengadilan tinggi dan pengadilan negeri. Ternyata surat itu kan sudah dikirim oleh tim kami. Dan rasanya tidak penting juga lagi ke pengadilan tinggi sama pengadilan negeri. Karena mereka sudah melaporkan. Tapi mereka lupa. Yang dilaporkan sesuai dengan rilis Mahkamah Agung, contempt of court 335 207 217. Ini pasal apa? Contempt of court atau tidak kategorinya? Nah, Wamenko sudah bilang, kan nggak bisa lepas dari Wamenko nih Bang Oto. Belum ada yang mengatur itu. Pak Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung juga sudah mengatakan tadi di TV One bahwa tidak ada di situ perbuatan pidana. Karena itu kami kalau ada panggilan nanti organisasi yang akan menjawab. Ya, Feradi WPI akan jawab, Pradi Bersatu akan jawab, Pradi Ibu Elida Neti dan teman-teman semua akan jawab. Apakah ini pantas kami hadiri atau tidak? Ini kita uji nih. Undang-undang advokat akan berdiri tegak. Seperti itu. Nah, kemudian untuk laporan itu kami ketawa. Bagaimana ceritanya? Dia pelapor, nanti dia yang menyidangkan. Oh ya Bapak, belur kita. Makanya saya bilang nggak usah sidangkan aja. Nah, kalau ini ada pasal yang mengatur, ingat ya, dan boleh dilanjutkan, bentuk sekarang panitia pansel untuk hakim ad hoc agar menyidangkan kami. Ya, betul. Jangan hakim yang sekarang yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia. Karena mereka bersuara
merasa bahwa mereka yang tidak boleh disentuh sedikit pun. Ketika mereka merasa diganggu persidangannya, tapi mereka lupa. Di sini air putih nih, nampak di dalam. Ada di sini namanya Zarob Richard. 930 miliar. Petinggi. Apa nggak malu mereka? Ada di sini namanya Asbi, mantan sekretaris Mahkamah Agung. Ada kasus Ronald Tanur. Kalau mereka merasa mereka bersih, rasanya nggak penting juga Ikatan Hakim Indonesia turun tangan sampai mengatakan bahwa menyesalkan dan meminta agar masyarakat jangan menunjuk kami. Apa kapasitas kalian? Kami nggak pernah bilang ketika Zarob bermasalah, ketika kasus Ronald Tanur mencuat ke permukaan, ketika Hasbi dan hakim-hakim yang ditangkap banyak sudah. Kami nggak pernah ngomong para pengacara ini, Pak Ketua. Kita nggak pernah ngomong. Wahai masyarakat Indonesia, jangan percaya hakim-hakim. Nggak pernah kami ngomong begitu. Itu gorengan si Hotman Harusnya, itu. Gorengan Hotman itu. Harusnya Hotman Paris kita gorengan. fair. Yang salah ya salah, benar ya benar. Baru secara kelembagaan ada namanya komisi yudisial. Itu yang mengawasi. Kami sudah kirim surat. Kenapa Mahkamah Agung tidak duduk dengan komisi yudisial, tidak manggil kami? Sehingga muncul rilis. Ini belum dipanggil, belum ada rekomendasi KY, muncul. Nah, inilah yang kami sesalkan. Mungkin mereka mengira kita ini takut. Tidak ada. Takut kita pada hukum yang adil, itu kita yang takut. Ya, tapi kalau hukum yang zolim, tidak takut. Filosofi hidup kami, raja alim, raja disembah. Raja zolim, raja disanggah. Begitu. Bang, terkait rencana mau menggunakan toga gimana, Bang? Tetap Besok buat laporan polisi, Mabes Polri. ya, kami akan lihat tanggal 20 seperti apa. Tapi sikap kami akan pakai baju toga dan tetap di persidangan baju toga. Saya kasih referensi. Rahmat, mana si apa? Rizky. Mana dokumen yang tadi? Saya kasih gambaran. Saya lihat kemarin juru bicara, dengarin ya. Juru bicara masalah baju toga ini. Iya, iya. Juru bicara yang juga hakim Mahkamah Agung. Beliau mengatakan ketika ditanya wartawan, ada rencana Saudara Rasman pakai baju toga. Kan begitu? Ya. Apakah boleh atau tidak? Mana si Rizky tadi? Rizky lagi makan itu. Ya panggil sini. Rizky, panggil. Apa tuh? Mana dokumen Rizky? Saya mau tunjukkan. Oh, lagi diambil, Bang. Ada kasus namanya Tony Budijaya. Budijaya. Oke, lawyer sekarang terdakwa di PN Jakarta Selatan. Paham ya? Yang bersangkutan menggunakan baju toga. Menggunakan baju toga. Tiba-tiba kemarin juru bicara Mahkamah Agung bilang tidak boleh pakai baju toga. Di sini saja mereka sudah nampak bahwa aturan dan SOP tidak mereka patuhi. Tidak ada yang mengatur itu. Saya bisa buktikan. Buka aja di Google. Ya, kenapa? Karena saya lawyer. Membela klien. Maka dibilang oleh Adinda Firdaus, sepetak sawah yang digarap oleh seseorang, tiba-tiba heboh satu dunia. Pas sawahnya digarap, dia mungkin senang, atau kurang pupuk, dia marah. Belakangan dia bilang, pupuknya enak kok. Ini yang terjadi. Masa gara-gara sepetak sawah, heboh. Saya sampaikan kepada kalian semua ya. Saya tidak bohong. Orang Malaysia di Malaka telepon saya. Kampus saya telepon saya. Dari Jerman telepon saya bisa tunjukkan. Ini sudah perhatian internasional. Ada apa? Mahkamah Agung melaporkan kami. Hah? Apa ini? Kasus sepetak sawah. Karena itu, marilah fair. Ini akan membuat rakyat marah. Kami setuju dengan Bapak Prabowo Subianto, tegakkan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Kalau mereka, sebentar, kalau mereka tidak mau disentuh, tunjukkan kepada saya. Ya,
Dalam konteks hukum kita, style Europe kontinental adalah equality before the law. Semua sama di mata hukum. Yang setahu saya sama, termasuk presiden sekalipun. Tidak ada di situ sebut semua sama di mata hukum, kecuali hakim. Tidak ada. Karena itulah saya tunjukkan ini kepada teman-teman semua. Ini dia orang. Tony Budi Jaya pakai baju toga di PN Jakarta Selatan. Statusnya terdakwa ya? Terdakwa. Ini di Jakarta, bro. Kok mereka tidak tahu ini? Kalau dia boleh, kenapa saya tidak boleh? Makanya saya bilang amburadul. Pak Presiden, tolong dibenahi hukum kita. Pak Ketua Mahkamah Agung, benahi. Bapak ditulis di Kompas 1 halaman, bagaimana hidup beliau lurus. Karena itu kata Baharudin Lopa, saya sebut tadi di TI News. Apa mereka bilang? Banyak orang yang salah jalan, tapi mereka merasa senang dan nyaman karena mereka bersama orang-orang yang salah. Tapi beranilah engkau berkata benar, mesti engkau sendirian. Kami akan berani bersuara benar, walaupun kami sedikit, tapi kami percaya rakyat dan kalian akan mendukung kami. Cukup ya? Thank you.